سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم Selesai kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdid qalbi bijahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i fid dharain amin. Fala yu'ti ahadan minhum bi fi'lin wala qawlin. Dan janganlah seseorang itu menyakiti salah satu daripada kerabat, tentang membicarakan masalah hukukul qarabah, hak-hak seorang kerabat. Fala yu'ti ahadan minhum bi fi'lin wa qawlin. Dan janganlah seseorang itu menyakiti salah satu di antara mereka kerabat, bi fi'lin dengan kerjaan, dengan kelakuan, wala qaulin, dan jangan kau menyakiti dengan kata-kata. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini, bersama-sama kita menjalankan sholatul maghrib berjamaah, lalu intidor sholat kita isi dengan sedikit taklim menunggu waktu isya. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, etika kita yang kita baca, kita amalkan semuanya menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab yaturul rahmat dan barakah serta ridha Allah. Ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita semuanya dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat seluruh pengikut dan cinta sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi di dalam syariat Islam termasuk kerabat itu punya hak-hak yang wajib kita penuhi hak mereka. Termasuk kemarin sudah separuh yang kita baca. Lanjutannya adalah fala yu'ti ahadan minhum bi fi'lin wala qawlin. Janganlah seseorang menyakiti daripada kerabat itu, entah dengan kelakuannya atau dengan kata-katanya. Kadang-kadang kita tidak terasa berbicara ternyata menyinggung kerabat kita. Kadang-kadang tidak dengan kata-kata, cuma dengan kedipan mata, seakan mata ini berbicara merendahkan mereka. Yang itu artinya kita sudah tidak memenuhi hak mereka sebagai kerabat. Seandainya orang yang memakai hukum syariat dengan bagus, kita jadi apapun, yang penting hak-hak mereka yang kita bergaul kepada mereka kita berikan. Kewajiban kita laksanakan. Insya Allah dimanapun kita berada, insya Allah akan damai. Wa ayyatawaddu'a lahum, dan hendaknya engkau itu tawadhu kepada mereka. Tawadhu. Hakikat tawadhu itu karena lawan tawadhu itu takabur. Bila orang tidak mampu tawadhu berarti takabur. Bila orang takabur berarti tidak tawadhu.
Jadi kebalikannya, orang yang tawadhu berarti mampu meninggalkan takabur. Kalau orang tak mampu takabur, berarti ada itu di dalamnya. Tak mampu tawadhu berarti ada di dalamnya ada takabur. Mampu meninggalkan takabur berarti tawadhu. Dan takabur itu tidak serta-merta orang langsung takabur. Ada bibit-bibitnya. Pertama, bibit takabur itu pertama merasa mampu, merasa bisa. Karena kita bergaul dengan orang banyak, apalagi dengan kerabat-kerabatan, kadang-kadang kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Lalu kita ini yang tidak bisa merasa tawadhu, biasanya bibit-bibitnya kita merasa bisa, yang bibitnya takabur, merasa bisa, merasa mampu, lalu bergaul. Begitu bergaul, melihat orang lain tidak mampu, entah di bidang ilmunya, entah di bidang ibadahnya, entah di bidang hal-hal yang lainnya, dia merasa mampu daripada yang lain. Dia merasa bisa daripada orang lain karena dia bergaul. Terus setiap bergaul sama orang, dia merasa mampu. Nah, dari merasa mampu ini terus kalau dia merasa mampu, merasa bisa, asa awak dia orang banyak, asa awak. Nah, asa awak itu berbandarnya tuh. Akhirnya merasa bagus. Itu bibit takabur. Kalau sudah merasa bisa memandang orang, apa ini bacaan ini ada rumus orang, tajwidnya paham, panjang pendeknya ini, tebal tipisnya apa ini. Lalu dia merasa bisa, lalu memandang orang lain di bawahnya, merendahkan orang lain, lalu dia merasa baik. Amun sudah merasa baik, ini sudah namanya ujub bibit takabur. Kalau sudah ujub, bitul amal, maka menghancur leburkan. Kalau sudah merasa diri lebih baik, itu ada terasa karena di hati. Tetapi padahal baik aku masih baca ada di hatinya. Halnya semasjid tadi bacaan dalam tampungnya di hati aku jangan kenapa kisahnya. Lalu merasa lebih baik, inilah yang dinamakan takabur. Selama dia merasa dirinya lebih baik, maka tidak akan masuk sifat tawadhu. Ini penyakit hati. Jadi jangan disangka penyakit yang dosa itu penyakit zahir, gerakan menipu, mengambil orang ya, bahkan di hatinya penyakit hati. Di dalam Quran juga kalla bal rana ala qulubihim. Rona itu dosa letak di dalam hati. Ala qulubihim maka yaksibunnya. Kita ini umpama berdosa sekali langsung ada nota titik hitam dan bercak hitam di hati itu. Berdusta, dengki, merasa lebih baik, merendahkan orang. Nah itu di hati terus hitam, plek hitam. Nabi bilang kita bertobat, astagfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai selesai dihapus Allah. Dosa nanti di hati, merasa lebih baik daripada orang. Bercak itu tidak akan pernah habis. Maka selama kita masih suka bermaksiat, jangan dosa-dosa kita membersihkan dengan bertaubat kepada Allah. Jadi kalau masih bibit-bibitnya takabur tadi, pertama merasa mampu, merasa bisa, lalu merasa baik, maka tidak akan ada rasa tawadhu terhadap dirinya. Nah, lalu buahnya daripada tawadhu tadi, buahnya adalah merasa diri tidak layak. Merasa diri tidak layak. Pandangannya kemana? Kenapa merasa diri tidak layak? Padahal orang lain menilai bagus, bacaan bagus, baju untuk aurat, kelakuan bagus, akhlak bagus nilainya. Tapi kenapa dia merasa tidak layak? Karena dia pandangannya dia memandang dirinya pun tak mampu berbuat kebaikan itu,
tanpa ditolongi oleh Allah, maka seakan-akan diri tak layak. Dipuji itu nggak bangga, kenapa? Lain aku bahasanya munsat diri pun tidak diberi pertolongan Allah. Melangkah ke masjid, tak akan melangkah ke masjid, dekat dengan masjid. Apalagi di sini masjidnya nyaman sudah. Orang apalagi Pak AC, Pak ambal-ambal, suara imamnya nyaman, hafal Al-Quran, tak mampu kita melakukan tanpa petunjuk Allah. Maka hakikatnya tak ada kebaikan yang kita banggakan kalau tidak ditolongi Allah. Dipuji gak bangga, oh itu bukan kebaikan saya, itu milik Allah, milik Allah, milik Allah. Nah maka dia, walaupun seandainya dewan juri ada 7 orang menilai dia sangat layak, tapi hatinya merasa tidak layak. Dipuji tidak senang, dihina pun memang seharusnya saya dihina karena saya tak layak menjadi orang yang tampil dan sebagainya tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah. Nah itu maka kita disuruh wa ayya tawaddu'anahu, hendaklah engkau bertawadhu kepada kerabat, apalagi kepada masyarakat, kepada orang-orang alim, orang soleh, masya Allah. Karena tidak ada yang bisa hanya Allah. Wa ayya tahammala adahum, dan hendaklah seseorang menanggung adahum, yaitu penderitaan mereka, kerabat. Apalagi kerabat kan kadang-kadang ya, karena kesenjangan ekonomi ya, yang satu kaya, ada kerabat yang satu biasa saja, ya, apalagi yang satu miskin, kerabat padahal seakan-akan masya Allah dibeda-bedakan. Padahal agama tidak seperti itu. Agama tidak seperti itu. Nah, kita melihat fenomena ada satu lingkaran kerabat besar, luar biasa, kerabat. Suatu saat malam-malam ada salah satu dari kerabat yang banyak tadi mau melahirkan malam-malam, lalu mengetuk keluarganya yang satu alasannya sakit kepala nggak bisa nyopir, yang satu ini padahal ada mobil, kesemuanya ada mobil, masya Allah. Akhirnya mana ada salah satu orang yang menawari, cuman mobilnya mobil kijang tua yang bulu, padahal kerabat-kerabatnya mobilnya masya Allah ada CRV, ada Lenovo, ada macam-macam. Ini sama kerabat. Yang bercerita ini orangnya jamaah kita bercerita masya Allah. Nah itu perlunya kita mengaji. Ada kerabat, apalagi bertetangga, masya Allah. Akhirnya yang mengantar itu, yang ikhlas, yang mobil buruk tengah malam siap 24 jam ada tuh, masya Allah, luar biasa. Padahal di sini apa, wa ayyin tahammala ada, dia menanggung penderitaan mereka. Kerabat ini hak mereka. Walau tatawalu alaihi, walaupun dia itu berumpul-umpulan, artinya dia sama kerabat yang lain dia merasa lebih baik, dia sama, tetap kita yang kita mengerti tentang hak seorang kerabat, tetap kita, walaupun dia maunya sombong dengan kita, walaupun dia kadang-kadang meremehkan kita dan sebagainya, tapi tetap kalau kita kerabat, ketika dia perlu bantuan kita yang meminta. Wa ayyasma'al amman yaghibu minhum, dan hendaklah dia bertanya dari segala yang diperlukan mereka. Ketika mereka tidak ada, kita tanya, di mana siapa kok nggak kelihatan sudah seminggu ini? Nah, itu tanda kita menunjukkan perhatian. Karena ibadah kita kan tidak hanya ibadah kepada hablum minallah saja. Justru setelah kita bagus beribadah kepada Allah, nah yang kedua baguslah berakhlak-akhlaklah kepada hamba-hamba Allah, apalagi lebih khusus kepada kerabat. Wa ayyusa'idahum fil khusuli ala ma'aribihim idha qadara, dan
hendaknya dia memberikan pertolongan di dalam menghasilkan apa yang mereka merasa kekurangan tidak qadara tatkala kita mampu. Nah itu lah kayak apa contoh, ada kerabat, ada pengantinan, ada acara pernikahan. Nah apa kira-kira kita musyawarah sekerabat ini, dan apa yang kurang kira-kira kita gotong royong bersama-sama satu sekerabatan ini. Aku berasnya banyak, dia bang, aku gulanya banyak, apa-apa yang dibutuhkan di situ semampu kita. Ringan jadinya. Bagusnya agama Islam mengatur yang sampai sedemikian itu. Seandainya kita ini betul-betul memakai ilmu syariat dengan benar, karena orang yang berzakat itulah pada hakikatnya orang-orang yang berhakikat. Yang berzakat itu adalah berhakikat. Wa ayyamna anhum darar mata amkana, dan hendaknya seseorang itu mencegah segala madarat yang akan menimpa mereka tatkala kita memungkinkan untuk mencegahnya. Wa ayyamna itu kita mencegah anhum daripada mereka ad-darar, yaitu hal-hal yang memberikan madarat. Nampak umpamanya seseorang hendak menyakiti kerabat kita, hendak mentulasi produk kita mengetahui, maka sekuat tenaga semungkin-mungkinnya kita untuk menolong, mencegah daripada madarat itu. Tapi hatinya itu ada di situ rasa sombong atau kabur, malah yang rentan itu kadang-kadang malah keluarga ini sama orang bagus. Bila orang nih bukan kerabat ini jam duit nyaman, ada duit indah kepada orang ada duit, ya makanya ayo jam berapa sekalinya waktu bayar ada bapak santai aja, emang tuh dapat duit bener. Tapi bila kerabat yang minjam bina sulit bener. Kenapa sulit? Rancak ada bayar namanya. Sudah diinjam sekali ada bayar. Itu kan yang mudah tuh. Tanya mana? Padahal iya-iyanya tuh kerabat dulu. Kita juga sedekah, mengeluarkan zakat. Bila kita ada keluarga kerabat yang ada mampu, afdal zakat dikeluarkan untuk keluarga yang ada mampu, asalkan bukan dalam tanggungan kita. Ada dalam nafkah kita tuh. Jangan usaha di Palangkaraya, kalinya apa berzakat ke kampung. Keluarkan dulu di sini, sebagian di sini hanya kampung. Nah itu, jadi apalagi yang afdal itu kerabat, anda bersedekah, kerabat, orang bersedekah tuh. Pertama nantiannya adalah apa? Kerabat dulu. Bilanya kerabat dia ada muslim, ada non-muslim, non-muslim dulu. Sudah kerabat muslim, lalu ada lagi kerabat muslim yang dekat dengan rumah kita, termasuk tetangga tapi kerabat itu dulu. Lalu apa? Sudah kerabat muslim dekat sama kita, nan soleh dulu makan. Agama kayak itu. Jadi pertama hendak sedekahnya atau zakat kepada yang ada mampu nih, kerabat yang ada mampu nomor satu. Bila kerabat ada muslim, non muslim dulu. Nah, bila kerabat sudah muslim, nah, yang dekat dengan rumah dulu. Kerabat miskin, yang muslim yang dekat dengan rumah karena ada tetangga. Nah, sudah kerabat muslim dekat yang soleh dulu. Beda, yang sedekah orang biasa orang soleh beda. Baru, selanjutnya yang lain dan sebagainya. Itu. Tapi kadang-kadang kita terpaling. Orang bagus, pandir, santun, dan kawan kerabat dan sebagainya seakan-akan, ya Allah, itu terjadi, sering terjadi. Wa in kanu ghairu muhtajina ila sayyin min dzalik, walaupun dia tidak memerlukan, seakan-akan tidak berhajat kepada sesuatu yang apa tadi, yang memerlukan pertolongan tadi, tapi tetap kita tawari, ya apa perlu bantuan kan? Nah, walaupun mereka seakan-akan mampu. Nah itu bab hukukul qarabah. Lanjut kita hukukul jiran. Hadzal bab artinya ini bab menerangkan tentang hak-haknya tetangga yang penting juga. Tetangga ini karena kita kan hidup sorangan, ada tetangga kayak apa hak
Al-jar bermula, adapun tetangga yaitu man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daron min kulli janib. Apa barang yang nama tetangga? Tetangga itu orang yang rumahnya dekat dengan kita sampai 40 rumah arba'ina daron min kulli janibin, dari segala arah ke kanan 40, walaupun jaraknya jarang-jarang. Kayak kita ini masuk di jalan Mal 10, yang kita jalan lintas apa tuh, Veronica apa tuh? Nah, di situ pokoknya di situlah. Ngarannya kayak jalan Amerika tuh. Nah, apakah situ masuk dulu di situ orang diundang untuk mengisi pengajian. Sangkolo ini, nah ini hujan, hendak membawa kendaraan hujan, membawa mobil dulu, mobil yang dulu mobilio tuh, tulah sekalinya sampai setengah jalan. Orang menimbun jalan, hujan-hujan menimbun jalan, mobil rendah, bempernya ada taruhan itu kita lagi semua masuk surut. Nah, ambian mundur pada awal, maju pada awal. Telepon apa dia pengajian? Sudah sampai di mana, Ustaz? Di tengah jalan yang ditimbun. Astagfirullah, itu hanya timbunan aja. Ada ingat aku manusia. Nah, ada tempat jalan di situ. Akhirnya datang panitia membawa mobil kenal, ditariknya. Tapi belum keluar dulu. Naik mobil yang dulu urusan mobil belum serahkan. Situ sekalinya apa? Setengah kilo hanya sebuah rumah, setengah kilo sebuah rumah. Nih, ini mau kayak ini tetangga, ayo 40 rumah, berkilo-kilo itu. Kita memasak di sini. Keciumannya, sampai keciuman, nah itu hak tetangga. Ayo, pokoknya 40 dari segala arah, kanan kiri, muka belakang, 40 rumah. Ada hak tetangga itu. Nah, yang kita harus memberikan hak-haknya. Walahu alaika bihuquqin, dan baginya wajib atas dirimu hukukun, yaitu beberapa. Jadi bagi jar atau tetangga wajib atas kamu menjadi hukukun, yaitu ada haknya. Minha, sebagian daripada hukum atau hak itu, ayat tadahu salam, ayat tadahu bisalam, hendaknya engkau memulai dulu dengan salam. Yang mana dulu yang melihatnya? Kayak keluar dari kita melihat dulu, jangan bilang ada taruh mau jual mahal. Aku Tuhan, aku lebih Tuhan, lebih senior. Tidak ada taruh, punya ada salam, ada mendahului kasar. Itu sudah karena kapur dan semua. Yang kedua kita melihat Assalamualaikum. Nah, itu berarti sudah mendekatkan tetangga. Ngirim tampang seorang terkenal, punya posisi pengaruh di masyarakat, tetangga. Nah, wa an yaf'alas ma'amahu bil ma'ruf, dan hendaklah dia itu apa jarsidin berbuat kepadanya dengan berbuat kebaikan. Wa antas ma'amahu, berbuat sesuatu dengannya bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wa an tukafiyahu ala ma'rufi, dan hendaklah engkau menyeimbangkan atas kebaikannya. Bila orang itu berbuat baik, mohon maaf, ini ada berbuat baik, kita harus berbuat baik, apalagi yang berbuat baik. Makanya orang yang baik itu apa? Man ahsana man asana. Sudah rancak dibacanya. Orang baik itu adalah orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Amun sama-sama baik itu balas jasa saja. Tapi ketika orang menyalahi kita, menyakiti kita, kita tetap berbuat baik kepadanya, itulah orang baik. Iya, rancang kita kayak itu. Bila orang datang bawa anggur, membawa buah pir, macam-macam, wah kita ke sana minimal durian membawa. Kenapa? Ini berbuat baik orang kita. Coba akan yang datang ini, tiap kali kesini ada bapak-bapak pun ininya. Aku ingat kesana ada bapak-bapak juga, nah sama buruknya teman. Jadi orang baik itu apa? Orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Makanya jangan Gus Dur apa? Kang aran soleh, bagus atine, karena bapak sari ilmuni, lagu torekot
lan makrifate uga hakikat manjing rasani. Pasti nang baca tidak tahu. Belum terjemahan itu. Ujar sidin kan arang soleh itu bagus hatinya. Nang arang soleh itu hatinya tuh yang bagus. Kenapa? Mau hati bagus maka tutur kata pandangannya gerak-geriknya akan menjadi bagus. Karena yang menjadi pemimpin jawarih anggota tubuh kita ini hati kita. Hati kita. Anda kayak apa kita akan menyembunyikan tapi Allah tahu. Nah, ada di kabuti. Yang tak boleh bilang bagus pencitraan kan tahu. Pencitraan di hadapan makhluk ayo tapi Allah tidak bisa ditipu. Kenapa? Karena sudah mapan seri ilmunya, ilmu fikih belajar, ilmu tauhid belajar, ilmu tasawuf belajar, ilmu fikih memperbaiki ibadah supaya sah, ilmu tauhid supaya benar tujuan ibadahnya, ilmu tasawuf membersihi penyakit hati yang menghancurkan ibadah tersebut. Maka seri ilmunya akhirnya ya tarekat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah itu, jadi yang soleh itu orang yang bagus hatinya terpancar daripada gawiannya. Karena hati itu kayak sinet, kayak teko tuh ya. Teko itu, ceret itu kalau memang isinya kopi dituang keluarnya kopi, ada mau? Dia tulisannya kopi susu, tapi isinya banyu diparit, warna tidak sama-sama aja mas. Dituang, ditiup, ini benar-benar kopi. Hati kayak kok bila hati itu bagus, pemadiran pasti bagus, kenapa pasti bagus? Bila hati buruk diulang-ulang bagus, sewaktu saat terpancing emosi sedikit pasti membelungkan emosinya, pasti sudah. Tadinya pandainya lembut, ini misalnya kesalah sedikit itu menceleng sini tuh mau ngapain kamu sekalian ini? Oh itu sekarang aslinya, itu mah aslinya ada apa? Ajar sidin di situ kita orang yang merasa dirinya bagus. Dilihat dulu bagus bujur. Ada orang tuh, kalau orang tuh bagus berarti apa? Minyak gaweannya berbuat kepada orang yang ada bagus pun tetap punya berbuat bagus, apalagi kepada orang yang bagus. Karena yang bagus itu hatinya. Wa an tu'addi ma lahu 'alaika minal huquqil maliyah, dan hendaklah engkau memenuhi hartamu atas hak-hak mereka dengan hak-hak mereka. Kita yang ngisi apa namanya harta nih, atau kita tinjaukan mawaninya, atau memang ada haknya untuk menerima. Karena tanya kita harus menyampaikan hak-hak mereka. Nah kita ini kadang-kadang bukan kadang-kadang dengan memberi, kadang-kadang ada tabari. Kadang-kadang tuh kita kada tahu, oh di situ sekarang ada. Kayak semalam kami mendata anak yatim. Kan kami mendata anak yatim itu bukan dari panti asuhan. Memang kami langsung survei dari Pak RT, takoni Pak RT, adakah data anak yatim? Oh ada. Sekali-kali astagfirullah maraknya di situ. Cuman kan sekarang kita nih ada hari-hari tegur sapa. Hanya ada di situ yatim sampai jumlahnya dari 50 anak yatimnya. Ayo. Bukan dari panti asuhan sekitar situ ya. Nah kadang-kadang kita tahajud malam barokah yang ada yatim kanan kiri kita, sia-sia ibadah kita. Ada hak mereka ya. Apalagi yatim yang tetangga aja ada hak mereka, apalagi ya yatim. Nah itu. Isabelnya, iya kan? Iya kan Cik? Iya. Jadi Pak Jilat ada titik-titiknya, ada tanda-tanda isanya dulu. Nah terakhir sambungannya lagi. Wa an ta'udahu idza maridha, dan hendaklah
jenguk tatkala tetanggamu itu sakit. Masya Allah. Itu orang sakit tuh jangan bila kita hilang itu senang, cuman jangan lolos. Hilang itu jangan lolos. Badan dicapai. Ini adabnya nih. Bila kita menyakiti orang dari asal jangan covid dan semalam ya, jangan semalam kan kada boleh kita mencapai. Nah ini bila penyakit dasar penyakit biasa saja, sunnah datang assalamualaikum, japai apa mana panas lauknya, nah japai mau turuti, nah itu bagus. Tidak itu apa aja dokter dan yang ini, oh ada apa-apa aja. Semalam kawan pun lagi ini asal rutin jam 4 insya Allah paling 2-3 hari mampir. Nah lekas sampai jangan malam aku takut kami. Aku urus di kami ya. Tos. Ucap mana itu apa? Ya dokter macam-macam. Astagfirullah sampai ditambah semalam tangga ini 3 hari dia mati sih dia. Jangan tapi di tahun ini mbak ditakoni dijapai bila dingin panas tetap apa aja. Nah dulungi amplop doakan kami kita doakan sih dia suruh doakan kita. Karena orang mohon maaf orang bila garing itu diminta doa si dia doanya makbul. Ulun zaman corona tuh karena corona cuma dulu kadang dibawa ke rumah sakit tabung nongkrong tuh. Sampai tabung emas tuh kita posisi negara tuh sampai yang 2 lebih. Sekarang seorang dari beginnya ada separuh. Pasti separuh, ada sampai separuh ya. Nah iya nih separuh apa sih? Kalinya ada orang datang minta banyu, surah dari datang minta banyu. Ayo jangan ingat jangan hadis Nabi orang yang garing ini bila berdoa didatangi kita suruh minta doa. Sama orang datang minta doa orang garing itu. Jadi udah berdoa, jangan ini jangan kayak model kenapa rasa takut yang luar biasa dan model ada bisikan-bisikan terusnya. Jadi takut terus rasa salah lawan suami, rasa salah lawan ini, takut sembahyang, takut terus orangnya nih, orang kita berdiri suaminya. Katanya ya Allah, abang orang datang ke sini ya Allah. Ada mata bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Belum tiup saya. Dapat seminggu dapat. Nah Ustaz kayak mau buang kelimpanan, biniku masuk, ulur apa masih bulu ini. Itu orang garing luar biasa. Nah, maka jenguklah orang garing, jangan tapi lawas. Ibarat ditakoni ini jangan katanya dulu nih amplop minta doa boleh sudah. Ini datang bos makan buah-buah dimakannya juga. Nah itu aja dulu dari Allah. Amin.